insya Allah kalau Bunda Susan tausiah, suaranya mic-nya saya matikan, tidak ada pantulan lagi. Ya, saya lanjutkan ya Bunda Susan. Tadi saya sudah mengingatkan mengenai untuk proses khataman tilawah. Nah, pada malam hari ini nanti Bunda Susan akan membawakan materi tentang bagaimana rahasia membuka tali simpul LOP. Nah, selama ini kita belum mudah untuk membuka ya simpul-simpul LOP kita karena apa? Karena kita tidak tahu mungkin atau juga LOP kita belum kita jalankan, belum kita praktekkan masuk sampai jelek ke dalam dunia kuantum. Nah, untuk masuk ke dalam dunia kuantum itu kita memerlukan membuka ikatan atau membuka buhul-buhul yang sebelumnya kita nggak tahu supaya ikatan talinya itu bisa terlepas. Nah, ketika ikatan talinya bisa terlepas, insya Allah apa yang kita munajatkan kepada Allah itu langsung jelek tembus ke atas gitu ya, naik. Apalagi kita di sini bareng-bareng riadohnya gitu ya. Jadi buka ikatannya itu bareng-bareng bisa gabung. Nah, malam ini Bunda Susan akan membawakan materi bagaimana cara membuka tali simpul LOP kita dan membukanya itu dengan cara yang bahagia, cara yang menyenangkan. Jangan sampai kita cara, aduh ini gimana sih Bunda Vita, Bunda Susan, saya kok amanah nggak lunas mas. Jangan ada keluhan yang seperti itu. Mari kita tenang dahulu gitu kan. Wow keren kan. LOP simbolnya adalah wow keren gitu ya. Jadi kalau manakala hati kita sudah senang, maka nanti kita memproyeksikan hal-hal yang indah-indah dulu gitu kan, seperti background di belakangnya Bunda Susan nih naik haji. Nah, siapa mau naik haji, siapa mau umroh, coba angkat tangan dulu, angkat tangannya yang tinggi. Nah, kalau mau naik haji dan umroh berarti kan kita harus LOP terlebih dahulu gitu kan. Saya mau umroh berkali-kali kayak Pak Nas tuh sudah rekor sampai 38 kali gratis lagi. Bunda Susan juga rekornya berapa kali Bunda? 8 kali ya Bunda. 8 ya. 9 kali tahun ini insya Allah. Amin. Nah, ayo mari kita umroh bareng-bareng. Insan Magnet Rezeki di sini bukan nggak mungkin ya. Kita yang biasa ketemu di ruangan Zoom, biasa ketemu di ruangan Meet, umroh bareng-bareng atau naik haji bareng-bareng. Semuanya haji furoda, semuanya haji COD. Amin ya robbal alamin. Ya baik Bunda Susan, gimana sih caranya senyum-senyum dulu sambil nanti hajatnya bisa terkabul? Gimana caranya Bunda? Indah, pokoknya indah. Baik, mari semuanya kita sambut Bunda Susan Arkanita. Beri tepuk tangan yang meriah. Masya Allah luar biasa ya dalam membersamai Bapak Ibu pecinta magnet rezeki. Biasa nih di sini lupa. belum ingat. Ya sip ya, mohon izinnya Bunda Vita di Google Meet saya nyalakan. Ya Bunda Vita ini dirapikan ya untuk suaranya. Agak bergema nih Bunda Vita. Kalau berbicara mengenai LOP ya, LOP itu ruhnya dari magnet rezeki. Jadi kayak ndak akan pernah selesai. Karena LOP ini ya berkenaan sekali, ya berdekatan sekali, ya bersinggungan sekali gitu ya. Terangkai dengan ada buka perisai, turun garis kebenaran, merawat terumbu karang. Kemudian juga ada cermin ajaib, itu sangat berkaitan dengan jurus-jurus lain Bapak Ibu. Jadi kalau memang ingin membahas LOP ya seperti memang tidak ada habisnya gitu Bapak Ibu. Ya karena seperti halnya kuku tangan kita nih Bapak Ibu. Itu juga tidak akan ada habisnya kan di sini. Jadi perlu dipotong lagi, perlu dirapikan lagi, perlu dibersihkan lagi karena kuku yang hitam ini, yang panjang ini nanti bisa menghalangi dari lancarnya LOP yang akan ke semesta, yang akan ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin nih kita tahu simpul-simpul LOP apa ya, kok saya kok belum kabul-kabul ya doanya, padahal aku udah tahajud, aku udah melakukan ada ibadah-ibadah, udah mendoakan orang lain gitu kan. Ternyata ada beberapa simpul yang memang belum ketemu gitu ya, belum juga ditarik gitu kan ya. Belum ditarik, kemudian akhirnya belum ajaib gitu kan. Nah, sekarang ini coba nanti akan saya
jelaskan. Bismillah ya Bapak Ibu semua, semoga Allah pahamkan ilmu ini. Nah Bapak Ibu saya sarankan Bapak Ibu yang masih banyak galau ya, yang masih banyak kepikiran, yang masih banyak ngegas, yang masih banyak uring-uringan, yang masih banyak khawatir, gelisah, the power of paksain. Saya sarankan duduknya tegak ya, sikap sempurna seperti apa yang saya sampaikan ada di grup tadi pagi ya. File-filenya untuk nanti kita bisa riadoh ya Bapak Ibu. Baju putih, air doa disiapkan, poster doa didaftarkan, untuk bukunya di print out ya. Kemudian untuk kameranya full kelihatan ya. Usahakan siang ada istirahat. Kemudian dari awal sampai akhir itu mengikuti. Saya sarankan ini karena Bapak Ibu mau mendownload, menginstal ulang bawah sadar. Momennya jangan lewatkan gitu. Kalau misalnya momen ini terlewat, kemudian Bapak Ibu masih galau, bukan salah kami pembimbingnya, tetapi Bapak Ibu yang tidak menangkap bolanya tuh, tidak menangkap momennya gitu. Jadi ini pergunakan karena akan menginstal data di bawah sadar Bapak Ibu dengan ada ilmu-ilmu magnet rezeki dan riadoh gitu. Jadi jangan ngantuk, jangan tutup kamera. Ini saran dari saya, pembimbing ya. Ini saran dari saya, mentor, karena saya sebenarnya sedih Bunda, Bapak, kalau ada yang Bunda kayak gini. Bunda buka kamera enggak? Bunda ikuti dari awal sampai akhir enggak? Enggak. Iya kadang iya. Kadang iya, seringnya tidak. Tidak ikut gitu. Ya, memang seperti itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu saya sarankan sekali, ini makanan ruh Bapak Ibu. Ya, makanan ruh. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu selama ini ya, yang diperhatikan adalah makanan-makanan tubuh saja. Misalnya ya, mohon maaf, tidak semuanya ya, ini kan untuk perhatian. Pada waktu masih ada yang gelisah, ada yang galau, ada yang khawatir gitu kan. Masih ada yang uring-uringan, masih ada yang kepikiran gitu kan. Masih ada yang bertanya-tanya, kenapa sih LOP saya belum terkabul gitu kan. Nah ternyata setelah dicek itu makanan ruhnya itu kurang gitu Bapak Ibu. Selama ini yang diperhatikan adalah makanan fisik saja. Padahal ruh itu butuh makanan Bapak Ibu. Makanan ruh itu apa? Makanannya ilmu, amalan, ya. Kemudian ada peningkatan iman. Amalannya apa? Besok ada sedekah, amal ya. Sedekah nih, amal kepada sesama manusia. Kemudian kita tambahkan ibadah kita kepada Allah nih, nanti akan membaca Al-Quran. Ilmunya apa? Khususan ilmu magnet rezeki. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan lanjut ya. Sebelumnya Bapak Ibu, kali ini adalah kita mengetahui tali simpul LOP ya, agar nanti munajat kita itu mudah melangit, kemudian mudah mewujud ada, pesanan kita ada di depan kita bedungduk gitu ya, semudah tersenyum. Sebelumnya Bapak Ibu semangat selalu untuk memberikan ada makanan-makanan terbaik untuk diri kita, yaitu di pikiran, perasaan dan hati kita ya, sampai nanti ke jasad tubuh kita itu sehat, mulia, kaya, sukses dan berkah ya. Sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu semua pecinta magnet rezeki, khususan ada di grup privat RFF LOP. Mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi yang saya sampaikan adalah sebagai wujud rasa cinta saya, rasa peduli saya, karena seorang pembimbing itu
Ya, jangan halus terus iya saja. Tetapi harus ada koleris, harus ada ketegasan. Kalau misalnya ada yang belum juga selaras, ya kemudian kita udah usahakan maksimal gitu ya, tapi ternyata memang belum mengikuti nih kayak gitu ya, belum mengikuti apa rule-nya yang di situ yang seharusnya dijalankan, ya kita memang harus ada lebih lagi nih tingkatan untuk memberikan warningnya ya, memberikan peringatannya gitu Bapak Ibu. Nah ini saran dari saya ya, saran dari Bunda Pita, saran dari kami mentornya. Tapi pelaksanaannya adalah kembali ke Bapak Ibu gitu ya. Mohon maaf, mohon izin, saya tidak memaksa gitu ya. Saya tidak memaksa, dan ini kembali adalah saya serahkan kepada Bapak Ibu lagi. Kalau Bapak Ibu memang sami'na wa atokna mengikuti apa yang kami sampaikan, saya berterima kasih. Saya alhamdulillah luar biasa. Kalaupun tidak, ya karena kan sifatnya saya kan menyampaikan ya. Kalaupun tidak, semuanya saya juga ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak apa-apa. Cuma kalau misalnya kemudian masih ada keluhan lagi, padahal sudah 8 bulan, udah 9 bulan, hampir setahun loh kita, ya kan? Kenapa belum juga ajaib, setidaknya BTS, bahagia tanpa syarat. Gitu Bapak Ibu semua ya. Sholawat serta salam semoga selalu tersurah kepada beliau junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Allahumma amin ya robbal alamin. Ya Bunda Pita, mungkin saya dibantu mengamankan suara-suaranya ya Bunda Pita. Saya biar bisa fokus ya, karena ilmunya ini mendalam sekali Bapak Ibu ya. Saya ingin Bapak Ibu yang sudah ajaib ya nanti terjaga makin ajaib, dan nanti ya ada rumput-rumput ilalangnya itu yang mau meninggi nanti dipangkas lagi gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada kuku-kuku yang hitam yang mulai memanjang ya, kuku-kukunya yang maaf ya menjijikkan gitu, yang mulai dipotong lagi nanti gitu kan. Nanti pada waktu kita riyadhah baca itu kan kayak kita memotong kuku-kuku yang kotor ya, kemudian memangkas dari ada rumput-rumput ilalang lah. Kemudian setelah rapih nih kukunya sama rumput ilalangnya ya, kemudian diisi ada energi baik, energi brilian. Nah ada pertanyaan nih Bapak Ibu, kenapa sih saya belum ajaib gitu Bapak Ibu, ada pertanyaan gitu ya, dan ini juga marak banyak sekali ya. Ternyata jawabannya seperti ini, keajaiban terjadi adalah pada saat kita mau memikirkan orang lain gitu Bapak Ibu ya. Nah periset terbesar di dalam diri manusia adalah garis kebenaran. Periset terbesar dari diri manusia adalah anania, keegoisan Bapak Ibu, egoisme, keakuan gitu. Jadi tidak akan terjadi keajaiban pada diri manusia saat dia hanya memikirkan diri sendiri saja. Ini Bapak Ibu ya. Jadi belum bisa legowo, belum bisa lapang, belum bisa memaafkan, belum bisa merilis ya, akhirnya tidak terjadi ada keajaiban. Kemudian hanya memikirkan diri sendiri aja. Makanya jangan seperti itu. Kalau misalnya ingin ajaib, ayo pikirkan orang lain ya. Besok hari Jumat nih berlatih gitu kan. Berlatih apa nih? Berlatih berbagi dengan sesama. Berlatih memikirkan orang lain. Walaupun itu 1 kotak makanan ya, walaupun itu 2 kotak apa 3 kotak makanan, kita berusaha memikirkan ada insan di luar sana yang butuh makanan. Yang belum di-unmute siapa ya suaranya? Nah, bila ingin dapat keajaiban ya Bapak Ibu, kita ganti fokusnya nih, jangan anania, jangan egois ya, jangan untuk diri sendiri saja, tetapi berusahalah untuk banyak memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain ya, dan kemudian nanti Allah akan datangkan tuh keajaibannya bertubi-tubi.
Nah, pada hari ini ya Bapak Ibu kita akan belajar simpul-simpulnya, diantaranya itu tadi. Nah, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, pada saat kita ber-LOP ya, pada saat kita ada punya hajat ya, kita itu tidak sekelas Nabi gitu ya, langsung ujuk-ujuk datang nih rezekinya, tidak gitu ya. Tetapi adalah butuh ada perantara gitu. Karena apa? Pada saat kita LOP kemudian tiba-tiba ada nih, nggak ada sebab, nggak ada akibat, tiba-tiba ada langsung uangnya di meja. Kemudian makanannya langsung ada di meja makan pula, di ruang makan. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Tentu takut lah, ini siapa yang naruh gitu ya. Tanda tanya banyak. Dan Allah tidak mau seperti itu ya. Allah tidak mau kita itu takut. Allah tidak mau kalau kita gelisah gara-gara ada makanan yang tiba-tiba ada di ruangan itu. Karena apa nih Bapak Ibu? Pada saat diberikan seperti itu, makom kita belum sampai. Nanti yang terjadi adalah ketakutan, kekhawatiran kan. Jadi Allah tidak mau kita khawatir, tidak mau kita itu takut. Jadi akhirnya rezeki untuk kita orang awam itu adalah diberikan lewat ada lantaran orang lain, melewati ada titipan gitu. Karena kita belum siap nih Bapak Ibu, levelnya kita itu masih banyak perisai, masih banyak hijab yang ikhtiarnya untuk kita selalu lepaskan. Seperti halnya di malam hari ini ya, kita berusaha untuk melepaskan perisai-perisai yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Karena pikiran kita itu kita awasi aja gitu ya. Itu aja kadang lepas-lepas Bapak Ibu. Ya, pikiran kita itu kadang kita awasi saja lepas, apalagi tidak diawasi gitu ya. Akhirnya sering gugur nih Bapak Ibu. Nah, di level kita namanya keajaiban adalah maunah, butuh sekali perantara nih Bapak Ibu ya. Dan Allah melalui malaikat Mikail ya, beliau menitipkan ya. Jadi malaikat Mikail itu ada prosesnya di sana. Allah titipkan melalui malaikat Mikail datang untuk kita, yang beliau membawakan ada maunah untuk kita, untuk hadiah untuk kita, dan tidak langsung ada di hadapan kita Bapak Ibu. Jadi dititipkan pada orang lain ini Bapak Ibu ya. Seperti halnya ada di ilmu terumbu karang, ilmu magnet rezeki jurus terumbu karang ya Bapak Ibu. Kita harus tahu nih, ada rezeki dari makhluk hidup lainnya itu juga dititipkan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah belajar di COMR ya, di Arta MR level 2 itu tahu ya bahwa kita mengenal ada ilmu kauniahnya ya, ilmu ayat kauniahnya, jerapah ya. Jadi kita melalui ada contoh simbol-simbol gitu ya. Jerapah rezekinya dititip di mana? Ada di pucuk pohon ya. Kemudian kera rezekinya dititip di mana? Ada di pohon pisang. Kemudian ikan itu rezekinya dititip di mana? Ada di terumbu karang. Nah, ketiga makhluk ini Bapak Ibu, ketiga makhluk Allah ini tidak ada yang berani merusak sumber rezekinya. Mereka jaga baik-baik betul-betul nih Bapak Ibu. Ya, maka rezeki mereka itu mengalir deras dari mana-mana. Mereka tidak pernah galau, mereka tidak pernah sedih, ya mereka tidak pernah kecewa. Tiga binatang itu Bapak Ibu, ya mereka berkelimpahan. Tetapi bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bagaimana dengan manusia? Kok masih banyak yang galau, masih ada yang sedih, ada yang marah gitu kan? Nah, rezeki kita manusia itu juga dititip Bapak Ibu. Dititip di mana Bapak Ibu? Jadi rezeki kita itu dititip pada mulianya dan bahagianya orang lain karena kita, gitu kan. Nah, pada waktu kita mau bahagia, maka pada waktu kita rezekinya ingin banyak nih, dilimpahi banyak rezeki, maka kita harus memuliakan ya dan membahagiakan orang lain gitu ya. Tetapi kenyataannya bagaimana nih Bapak Ibu? Ternyata ada orang yang mengejar-ngejar rezeki nih, berangkat pagi ya, kemudian pulang sore, pulang malam gitu ya. Tetapi ternyata semakin rezeki itu dikejar ya,
tidak malah dapat gitu Bapak Ibu. Malah kok tambah banyak amanah nih, kenapa gitu ya? Kok malah banyak persoalan gitu ya? Padahal Allah itu sudah gerojokkan rezekinya nih, ya. Banyak sekali rezeki itu dititip-titipkan, banyak sekali nih di makhluk hidup yang lainnya, ya, ada di orang-orang di sekitaran kita. Seperti halnya ya, seekor cicak aja itu rezekinya itu sudah dijamin tuh oleh Allah. Cicak hanya diam-diam merayap, ya, kemudian datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Nah, pada saat manusia sudah bekerja seperti itu siang dan malam, tetapi kok rezekinya kok enggak didapat. Di mana sih letak rezeki manusia? Ada yang menjawab nih, wah di muka bumi gitu kan. Ada yang menjawab seperti itu, rezeki manusia ya ada di muka bumi. Saking luasnya di Bapak Ibu ya, maka enggak pernah cukup sepanjang hayatnya. Dikejar-kejar terus sampai lupa kepada Allah yang maha memberi rezeki. Akhirnya lupa ibadah, ya, lupa ada amal, lupa juga untuk taklim dan lain-lain, ya. Nah, pada saat kita selalu jadikan orang lain itu bisa mulia dan bahagia karena kita, maka Allah akan gerojokkan rezekinya untuk kita nih Bapak Ibu. Allah sampaikan, ya. Jadi Rasulullah sampaikan di hadis riwayat Muslim, ya, sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudara yang lainnya. Kemudian di hadis yang lainnya juga, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Nah, Bapak Ibu, Allah titipkan rezeki manusia itu pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain nih. Maka tugas kita adalah memuliakan dan membahagiakannya nih Bapak Ibu, ya. Tapi mengapa nih ada orang yang mengalami ketidakmudahan, ya? Ada banyak kesulitan, rezekinya ditahan, ya. Lalu akhirnya menjadi banyak persoalan nih Bapak Ibu. Nah, pada saat hidup itu belum lapang, ya, rezeki belum juga digerojok seperti hujan yang sangat lebat. Nah, pertanyaannya nih Bapak Ibu, di mana Allah tahan rezeki kita Bapak Ibu? Di mana nih Bapak Ibu ditahannya? Karena kita mengecewakan orang lain. Jadi pada saat kita memuliakan dan membahagiakan orang lain, Allah gerojokkan nih rezeki untuk kita. Tetapi sebaliknya nih, saat ada orang lain yang kecewa, ya, dan sakit hati oleh kita, maka rezeki kita pun ditahan. Contoh nih, contoh real ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saat berdagang, ya, saat berbisnis, melayani dengan baik, ya, mereka repeat order gitu ya. Repeat order kan, kembali lagi untuk berbelanja kepada kita. Tapi coba sebaliknya, kita mengecewakan mungkin, pelayanannya tidak baik bisa jadi, ya. Itu secara langsungnya akhirnya menjadi tidak berlangganan apabila kita mengecewakan, ya, di dalam pelayanan ataupun hal-hal lainnya. Tetapi ternyata Bapak Ibu ada satu sama terhubung, ya, yang tidak langsung ada hubungan jual beli seperti itu, ya. Ternyata bisa jadi, ya, pada saat Bapak Ibu bekerja atau Bapak Ibu berdagang, pelayanan ke customer sudah baik nih. Tetapi coba cek Bapak Ibu, ada energi-energi bubur yang terkirim tidak baik kepada orang-orang di sekitaran Bapak Ibu, terutama Triangle Miracle. Atau mungkin setelah Triangle Miracle nih, ya, bisa jadi ponaan, ya, atau mungkin ada saudara yang lainnya, atau bisa jadi ada tetangga nih Bapak Ibu. Jadi tidak hanya pada customer saja yang harus dijaga, tetapi ada energi-energi lain, ya, di dalam sekitaran kita, di dalam kehidupan kita. Itu jangan sampai mereka terkena ada energi bubur dari kita Bapak Ibu karena merasa terzolimi atas keberadaan kita. Nah, kita itu sering mengejar-ngejar nih, ada surga di luaran sana, tetapi tanpa disadari di rumah sendiri kita abaikan. Nah, mari kita cek Bapak Ibu. Di sini simpulnya kurang lebih Bapak Ibu. Simpul-simpulnya bagaimana kita LOP-nya nanti mudah
mewujud ada ya, kita untuk memperbaiki nih, ada satu sama terhubung energi yang seperti tidak berhubungan gitu ya. Kerja di kantor ya, kantornya udah lancar nih gitu kan, dapat gajian gitu, tetapi setelah dibawa pulang ke rumah, kenapa ndak bisa ada sisa gitu ya, malah minus gitu. Ternyata ada energi-energi gugur yang tidak langsung ada di kantor itu ya, bisa jadi ada di rumah ya, ada di lingkungan Bapak Ibu. Nah, lisan kita ini sering tergelincir menyakiti perasaan orang-orang di sekitar kita, sering terpeleset ya. Mungkin kita tidak mengucapkan kata tidak baik, tetapi diri kita sendiri kemudian tidak mau berlapang dada memaafkan mereka. Ini pun menjadi perisai untuk diri kita. Maka coba cek nih Bapak Ibu, sepanjang usia kita sekarang ini, lisan kita pernah menyakiti orang tua kita, ayah ibu kita, mari kita cek. Berapa kali itu dulu kita sering menyakiti orang tua? Pernahkah ibu kita pernah meneteskan air mata karena kelakuan kita Bapak Ibu? Saat ini ada ketidakmudahan apa di dalam diri kita? Maka kita cek, tidak hanya di pekerjaan saja yang kita kemudian dicari-cari ketidaktepatannya. Tidak itu saja Bapak Ibu, tetapi ada energi lain ya, ada kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan bisnis pun ini sangat satu sama dan terhubung Bapak Ibu. Cek kembali Bapak Ibu, pernahkah kita tidak peduli nasihat orang tua, bahkan mendebatnya? Kita tidak mau mendengarkan apa yang disampaikannya, padahal kita sudah disekolahkan, sudah dicerdaskan. Giliran sudah dewasa, kita justru ilmunya dipergunakan untuk memintari gitu ya. Jadi kita kayak sok pintar mendebat orang tua. Nah, coba kita cek Bapak Ibu. Nggak, orang tua nih bisa jadi suami, istri ya, pasangan hidup kita. Nah, di saat kita masih ada melihat tetesan air mata orang tua kita, kita melihat ada orang tua yang tersakiti, maka di sana ada setitik ketidakridhoan orang tua kita. Disitulah Allah pun belum ridho melancarkan rezekinya untuk kita. Ini Bapak Ibu, orang tua. Bapak Ibu yang masih ada orang tuanya, nanti segera Bapak Ibu ya untuk bisa datang ke beliaunya, sungkem minta maaf agar dapat ridhonya orang tua. Otomatis nanti Allah meridhoi Bapak Ibu dengan mudah, menggerojokkan rezekinya. Lalu kita cek kembali Bapak Ibu, mari kita cermati. Masih adakah di dalam diri kita yang masih saling menonjol keegoan kita masing-masing terhadap pasangan hidup kita? Saat pasangan hidup kita belum ridho, belum bahagia, bahkan tersakiti karena keberadaan kita, maka disitulah kita telah mengebom terumbu karang kita sendiri Bapak Ibu. Kita telah mengebom, ada letak rezeki-rezeki kita sendiri Bapak Ibu. Bunda lah dia yang seperti itu sama saya, Bunda dia kok yang ini. Nah, mau ajaib apa tidak? Kalau mau ajaib seperti ini tembakannya, saya yang salah, Anda yang betul, Anda yang benar. Tapi kalau dia Bunda, tidak akan ajaib Bapak Ibu, tidak akan ketemu solusinya Bapak Ibu. Maka masih cerdas kerak Bapak Ibu, masih cerdas jerapah Bapak Ibu, masih cerdas ikan Bapak Ibu, karena mereka menjaga betul-betul letak rezeki yang telah Allah titipkan. Kita kadang lalai, kita naik garis kebenarannya. Saya kok yang betul, dia yang ngomongnya seperti itu. Iya, bisa jadi saat itu ya Bapak Ibu yang benar, tetapi kemarin-kemarin barangkali nginjak kakinya orang lain gitu kan. Jadi pakai cermin gitu kan. Pakai cermin, oh iya ya, saya dibersihin nih lewat pasangan hidup saya gitu. Ya Allah ampuni saya gitu. Jadi harusnya pakai jurus yang lainnya gitu. Jangan pada saat itu pakai logika aja. Dia yang salah Bunda gitu kan. Dia yang salah Bunda Pita, dia yang salah Bunda Susan. Kalau seperti itu tidak akan ajaib Bapak Ibu.
dan lebih cerdas kerak, lebih cerdas jerapah dibanding kita. Kita malah akhirnya tidak bisa berpikir, padahal Allah telah memberikan ada diri kita itu sempurna. Ada akal, ada perasaan, ada hati. Tetapi ternyata kita sering mengebom letak rezeki kita sendiri. Rezeki yang telah Allah berikan ada di terumbu karang keluarga kita. Maka kita baiknya untuk turun garis kebenaran, apapun persoalannya dengan pasangan kita, ya udah kita ngakuin, iya ya kali aku kemarin ngomongnya juga agak tinggi, jadi akhirnya suami merekam nih di bawah sadar dan kemudian ingin membalasnya, ya Allah ampuni aku. Saat ini aku mau secara logika aku yang benar, tetapi secara kuantum bisa jadi ini adalah pembersihan. Ya udah saya terima ya Allah, ngalah gitu Bapak Ibu, legowo gitu ya. Nah, bagi kita Bapak Ibu, kita sering merusak terumbu karang rezeki kita sendiri. Kita sering merusak pohon-pohon rezeki kita sendiri. Apa yang terjadi? Akhirnya hidup kita tidak lapang. Hidup kita banyak persoalan. Kemudian tidak bisa terjadi terbetik di benak langsung terwujud ada. Karena apa? Banyaknya perisai yang kita buat sendiri Bapak Ibu. Awalnya kita ya bisa dengan langsung memetik aja nih, bisa menikmati hasilnya. Karena ada dosa ya harus menanam gitu ya. Kemarin saya sampaikan ya, ada di kisahnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Awalnya bisa langsung memetik, tetapi karena ada dosa enggak bisa, harus menanam dulu gitu. Dosa lagi dibuat lagi, akhirnya enggak bisa langsung menanam, harus ambil bibit di tempat lain gitu kan. Kemudian tetap aja buat dosa lagi, akhirnya enggak bisa ngambil bibit di tempat lain, harus utang gitu kan. Enggak punya dana nih, harus utang gitu kan. Kemudian ternyata enggak bisa utang lagi tuh di tempat itu, enggak bisa ngamanah lagi gitu ya. Dan akhirnya gali lubang, tutup lubang. Terus saja buat dosa, ya terus saja membuat ketidaktepatan. Nah, mari Bapak Ibu dengan kebeningan hati ya, dengan kebeningan hati, kedalaman jiwa, kita untuk bisa koreksi diri. Ketidakmudahan sekarang ini apa nih? Ada keterkaitan dari tumpukan-tumpukan energi bubur masa lalu kita atau kemarin ya, terutama pada orang-orang terdekat. Sekarang ini kita berlapang dada aja, oh iya ya Allah ampuni aku, udah ngaku aja gitu. Turun kalau mau ajaib itu turun, garisnya turun. Pada saat keadaan terendah ya, kemudian disyukuri, nanti Bapak Ibu malah justru mendapatkan ibahnya Allah. Kita cek di dalam diri kita Bapak Ibu. Tadi udah dicek ya untuk orang tua, apakah ada orang tua kita yang masih sakit hati. Kemudian apakah ada pasangan kita yang masih terluka perasaannya. Sekarang yang ketiga, kita cek apakah anak-anak kita. Cek di dalam diri anak-anak kita. Anak-anak kita itu punya siapa? Adalah punya Allah. Selama ini kita membesarkannya, mendidiknya, tetapi kita sering menyakiti hatinya. Kita sering menzoliminya. Dengan apa? Dengan keakuan yang ada di dalam diri kita. Tanpa kita sadari seperti ini Bapak Ibu. Pada saat anak-anak tidak nurut, ya, tidak taat, padahal mereka kan meniru dan melihat apa-apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Kita tidak sadar gitu. Padahal mereka meniru gitu kan. Tetapi kita salahkan anak-anak kita. Kemudian ketika mereka tidak taat sama kita, tidak mau tertib, tidak mau soleh, tidak mau nurut, siapa yang patut disalahkan Bapak Ibu? Tapi justru kita bentak-bentak anak kita. Kita marahin anak-anak kita. Bahkan maaf, ada yang dijewer, ada yang dicubit, ada yang dipukul. Omongannya ketus, mereka sampai menangis karena kelakuan kita yang tidak bisa kendalikan emosi diri kita. Kita uring-uringan pada mereka. Maka pada saat anak-anak itu adalah titipan Allah, ya, tidak ridho pada kita nih Bapak Ibu. Mereka kan doa ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu kan. Disitulah Allah pun tidak ridho, tidak melancarkan rezekinya pada kita nih Bapak Ibu. Nah,
Pada saat kita ingin mulia, ingin ajaib, ayo kita sweet fokus nih sekarang. Sweet fokus ya, untuk mulai benar-benar taubat Bapak Ibu, benar-benar memperbaiki diri. Tanggalkan keegoan-keegoan yang ada. Kita untuk mulai memuliakan dan membahagiakan orang-orang di sekitaran kita. Maka rezeki nanti akan dipaksa Bapak Ibu mendekat pada kita. Kita buat ada action plan nih Bapak Ibu. Memuliakan dan membahagiakan orang tua kita nih. Action plan-nya apa? Pasangan kita, actionnya gimana nih nanti untuk membahagiakan mereka. Berlatih Bapak Ibu. Wah, kalau suamiku si kaku orangnya Bunda. Ya Bunda dulu yang dilembutkan gitu ya. Wah, kalau istriku orangnya kayak gini kayak gitu Bunda, udah suaranya banyak sekali. Ya udah didengerin aja. Biar suaranya merdu terasanya gitu ya. Nah, action plan dengan anak-anak, actionnya gimana? Dengan saudara kita, dengan sahabat, saudara muslim ya. Kemudian muliakan, bahagiakan mereka, memaafkan setulusnya, doakan mereka semua. Action yang untuk orang tua bagaimana contohnya? Umrohkan mereka, bahagiakan dan jaga setia pasangan kita. Nah, ini kita actionnya untuk pasangan ya, memuliakannya itu dengan jaga kesetiaan kita. Lalu kita actionnya untuk anak-anak mulai melembut. Kepada pasangan yang mungkin belum rukun itu juga lembutkan hati. Ya, kemudian untuk anak-anak berikan teladan yang terbaik. Sambung silaturahim kepada keluarga, kepada saudara. Doakan, muliakan sahabat dan saudara yang lainnya. Ini actionnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ada Bapak Ibu semua nanti untuk bisa membuat ada sebuah daftar ya. Mungkin Bapak Ibu kan ada yang sudah ikut COMR ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk bisa memperbaiki terumbu karang ya, memperbaiki ada rezeki kita dengan keluarga, tetangga, sahabat ya yang saat ini mungkin masih ada konflik ya. Kemudian Bapak Ibu bisa minta maaf. Minta maaf nih kalau bisa, kalau belum bisa ya nanti dengan ada cara kuantum. Ya, yang kedua, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan sikap dan sifat kita. Lalu yang ketiga, bila tidak mungkin ketemu bisa ikhtiar dengan sholat tobat. Yang sudah ikut SHMR ya, THMR mohon maaf ya, bisa ditulis daftar lagi. Nah, Bapak Ibu yang di sini yang mungkin belum ikut kelas-kelas yang lebih menaik, tidak apa-apa, di sini kan juga belajar bersama ya. Jadi Bapak Ibu di sini kan juga perlu ajaib ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk Bapak Ibu mulai untuk memperbaiki ada terumbu karang di keluarga Bapak Ibu dan juga di orang-orang sekitar Bapak Ibu. Bapak Ibu buat nama nih, buat nama orang-orang yang pernah menyakiti Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang pernah kita sakiti. Jadi bukan orang yang menyakiti aja ya Bapak Ibu ya, orang yang pernah kita sakiti. Kemudian orang yang masih punya perkara, kemudian orang yang belum bisa kita penuhin janjinya, orang yang pernah bersaing dengan kita. Agar apa nih? Agar kita itu nanti lapang Bapak Ibu. Jadi kita betul-betul ini dipangkas ada rumput-rumput ilalangnya gitu ya, sampai orang yang bersaing aja dicatat nih namanya gitu ya. Orang yang menginginkan kehancuran kita itu juga feeling kita kan, bukan menuduh enggak gitu, karena ada enggak enak kan kita catat. Kemudian orang yang pernah kita gosipi tentu ini banyak. Nah, nanti ikhtiarnya dengan sholat taubat ya. Sholat taubat setoknya seperti apa yang ada di RMR level 2 ya, mengenai ada membahas terumbu karang. Nah, nanti ada kita tayang di Arta MR ya, adalah rahasia magnet rezeki level 2. Nah, nanti Bapak Ibu untuk ikuti ya di sana karena ada setoknya ya, tata caranya juga untuk sholat tobatnya. Nanti data-data ini Bapak Ibu ya untuk dicatat kembali ya, orang-orangnya yang berselisih dengan Bapak Ibu, karena ini nanti untuk membersihkan dari wilayah kuantum kita agar terbebas nih dari hambatan, karena simpul-simpulnya termasuknya di sana.
Nah, Rasulullah sampaikan Bapak Ibu, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Apabila tidak bisa di dunia fisik, maka Bapak Ibu bisa sambungkan ada di wilayah kuantum, yaitu dengan sholat tobat tadi. Jadi Bapak Ibu, apabila ingin ditolong oleh Allah, kuncinya apa Bapak Ibu? Muliakan, bahagiakan orang lain nih Bapak Ibu. Ya, dari triangle miracle dulu, lalu saudara, teman, tetangga, dan seluruhnya, apalagi keluarga yang ada di grup privat RFF LOP ini. Sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba itu berbuat baik kepada sesamanya. Nah, kita pengen ditolong oleh Allah enggak? Kalau ingin, ya ayo untuk kita muliakan dan bahagiakan orang lain. Ini Bapak Ibu untuk tali simpulnya. Kemudian bagaimana nih untuk prakteknya? Nah, ini Bapak Ibu. Prakteknya saat kita LOP butuh catatan, ya silakan Bapak Ibu untuk bisa mencatatnya, karena ini daging sekali Bapak Ibu. Saya sampaikan ada ilmu di sana tadi ya untuk memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, dengan orang lain, baik di wilayah yang nyata, ya di dunia yang nyata, realita nyata, dan juga ada wilayah kuantum dengan sholat tobat. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu nanti ikut ada di RMR 2. Bunda Pita nanti menjelaskan RMR 2 akan tayang di hari apa. Ya, insya Allah RMR 2 ya Bunda Pita ya, untuk merawat terumbu karang. Betul apa tidak Bunda? Nah, bagaimanakah saat kita akan melancarkan LOP Bapak Ibu? Kita kan ingin doa ya, ingin doa. Tadi tali-tali simpulnya ya kita bersihkan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin LOP tapi urusan di dalam sendiri belum beres, ya memang akhirnya belum ajaib Bapak Ibu. Ya, PR-nya Bapak Ibu yang sekarang ini masih ada ketidaktepatan dengan diri sendiri, berarti masih ada sakit hati, ada kekecewaan. Nanti bacanya Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh ya, ambil napas, lepaskan. Ambil napas, lepaskan, terus menerus Bapak Ibu ya. Kemudian kameranya semuanya dibuka. Karena apa? Untuk bisa saling melihat. Jadi akhirnya satu sama terhubungnya itu sangat mudah. Bapak Ibu semua, bagaimana cara praktek LOP-nya nih Bapak Ibu? Karena jurus di magnet rezeki itu adalah saling terkait dan terkelindan Bapak Ibu. Ndak hanya berdiri sendiri satu jurus saja, ndak. Jadi adalah jurus satu dan yang lainnya itu seperti anyaman tikar, saling terkait satu sama lain. Ya, maka pada saat kita melakukan ada jurus LOP, kita ingin proyeksi, maka ternyata sangat terhubung sekali dengan ada kita masuk ke gua keajaiban, membersihkan ada sariawan hati kita, berhubungan sekali dengan ada merawat terumbu karang, kita memuliakan keluarga kita, memaafkan anak-anak pasangan hidup kita juga, ya orang tua kita, seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar lapang seluruhnya, ya. Nah, caranya praktek LOP Bapak Ibu bisa dicatat. Besok insya Allah ada audionya ya. Tak buatkan video ini. Karyawan belum rampung buatnya ya, insya Allah dibuatkan, tetapi sebaiknya juga mendapatkan ada penjelasan langsung, jadi akhirnya menjadi lebih mendalam pengertiannya ya Bapak Ibu. Bagaimana cara praktek LOP? Nah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, inti dari LOP adalah hukum proyeksi Bapak Ibu. Apapun yang kita pikirkan dengan menggunakan perasaan nih Bapak Ibu, jadi bukan hanya pikiran tok, tetapi didorong dengan perasaan. Nanti akan mudah jadi kenyataan, cepat atau lambat biiznillah. Maka pentingnya Bapak Ibu rasanya tuh nyaman. Rasanya tuh enggak ada persoalan dengan orang lain gitu. Enggak ada persoalan nih dengan keluarga kita, maka nanti akan menjadi melesat mudah Bapak Ibu. Karena apa yang kita pikirkan itu kemudian didorong melalui perasaan kita, LOP-nya mudah sekali terwujud nyata Bapak Ibu. Inilah cara LOP-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu pikirkan apa yang Bapak Ibu mau, satu saja dulu ya Bapak Ibu ya, satu. Kemudian tulis di kertas
ini kan bagaikan Bapak Ibu praktek ada panah Arjuna ya, kalau di Ustadz Nas ya, panah Arjuna kan menulis ya. Tetapi kita prakteknya ada di kertas kita karena kita belum ada di berarti ada di camp, itu di camp ya, di pembelajaran camp Magnet Rezeki ya. Jadi kita menulis dulu di rumah ya, nanti insya Allah Bapak Ibu bisa camp dengan Ustadz Nas, nanti menulis ada di keramik, lalu nanti dipatahkan ya dengan bolam. Yang di luar nalar ternyata malah bolamnya utuh, kemudian yang jebol gitu ya sebagai tanda ini nih apa namanya pecah gitu ya, pecah telur ya. Itu nanti keramiknya justru yang menjadi pecah gitu Bapak Ibu. Ditandakan di sana berarti LOP-nya mudah terkabul nyata gitu kan. Nah, sekarang ini kita prakteknya, belajarnya ya tulis di kertas. Hajat kita itu apa nih Bapak Ibu, contoh nih ya, umroh, pengen umroh, pengen punya mobil, pengen punya rumah ya, pengen punya uang. Uangnya berapa nih Bapak Ibu? Mau 200 juta, 300 juta, 1 miliar apa 5 miliar? Nah, tinggal nih Bapak Ibu bisa diperkirakan. Ilmu yang LOP kemarin Bapak Ibu ya, bertahap dulu ya, bertahap dulu dari Bapak Ibu misalnya yang masih dalam kondisi istilahnya sedang. Kalau misalnya mau langsung 5 miliar kayak ketinggian nih, nanti mudah jadi perisai ya sekiranya aja nanti bisa ajaib ya, bisa ajaib tetapi tidak ketinggian gitu kan, nanti agar bisa dicicil lebih lagi berjalannya dengan waktu gitu kan. Nah, uangnya berapa nih? Contoh, saya contohkan 5 miliar gitu ya, enggak apa-apa ya, insya Allah 5 miliar gitu kan. Kemudian dituliskan nih Bapak Ibu, terima kasih ya Allah, saya sudah dapatkan uang 5 miliar saat ini. Saya bahagia sekali. Saya sudah dapatkan uang 5 miliar itu sekarang ini. Ditulis. Ini contohnya kan uang 5 miliar ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu hajatnya apa nih? Sekarang ini umroh, mobil, rumah atau uang, tinggal pilih salah satu dulu Bapak Ibu, satu per satu. Kalau bareng-bareng nanti energinya mudah membacanya jadi kredit gitu Bapak Ibu. Satu dulu pada waktu satu kali menulis ya. Terima kasih ya Allah, saya sudah dapatkan uang 5 miliar saat ini. Saya bahagia sekali, saya sudah dapatkan uang 5 miliar sekarang ini. Yang kedua, itu yang pertama ya Bapak Ibu ya, kita buat ada sketsa menulis ya. Lalu Bapak Ibu pejamkan mata, lakukan visualisasi, bagaikan Bapak Ibu visualisasi itu kan berkhayal memakai perasaan, dibayangkan sesuatu hal yang Bapak Ibu tulis tadi ya Bapak Ibu ya, dibayangkan, diucapkan, dirasakan seolah-olah sudah Bapak Ibu miliki. Nah, inilah letak sandinya Bapak Ibu, letak tali simpul berikutnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tali simpul yang bagaimana sih, mudah susah gitu kan. Yang pertama tadi adalah terbebas dari ada belenggu perasaan yang tidak nyaman ya. Kemudian tali simpul yang berikutnya adalah menaik gitu. Menaik nih energinya. LOP-nya dibayangkan seperti sudah memiliki. Rasanya bahagia sekali di sana melihat ada tumpukan uang 5 miliar itu di meja Bapak Ibu. Bapak Ibu kemudian tersenyum, seperti terasa bau uangnya itu betul-betul kayak nyata, dirasakan di penciuman. Rasakan sejuknya ruangan itu, kemudian bagaikan Bapak Ibu memang betul-betul memegang uangnya dan menyentuhnya seperti nyata. Lalu sampaikan di sana Bapak Ibu, terima kasih ya Allah, uang itu sudah ada saat ini di tanganku. Terima kasih ya Allah, uang itu sudah ada di tanganku. Aku bahagia sekali saat ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, ini dirasakan Bapak Ibu. Jadi apa yang difikirkan, diucapkan, kemudian dirasakan.
Semakin Bapak Ibu mendalami perasaannya seolah-olah uang itu sudah ada, seolah-olah peristiwa itu sudah terjadi, maka 5 miliar itu akan semakin cepat datang kepada Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Ini nanti tidak hanya uang 5 miliar ya Bapak Ibu ya. Misalnya tentang mobil, atau misalnya wah saya tidak minta yang materi Bunda, saya ingin rukun suami istri, itu bisa Bapak Ibu pakai seperti ini, bahkan lebih mudah. Nah, inilah Bapak Ibu teknik untuk berdoa Bapak Ibu melalui ada cara teknik syukur. Jadi teknik berdoa Bapak Ibu dengan melalui ada teknik syukur. Nah, pada saat bersyukur otomatis Allah akan tambahkan rezeki-rezeki yang lainnya. Ini syukurnya betul-betul sampai dirasakan nih Bapak Ibu. La ing sakartum la azidan nakum. Siapa yang pandai bersyukur nih Bapak Ibu, maka Allah akan tambahkan ya kenikmatan dari arah lainnya banyak sekali. Di sana pada saat Bapak Ibu ini bisa nih meraih, melakukan ya LOPVASTSL ini dengan ada teknik syukur, kemudian Bapak Ibu sudah betul-betul merasakan ya bahagianya di sana, maka akan mudah sekali barang itu datang, pesanan Bapak Ibu datang. Allah mudah kabulkan hajat-hajat Bapak Ibu. Bapak Ibu, semesta ya, alam raya ini Bapak Ibu melihat Bapak Ibu itu sudah siap menerimanya. Kalau Bapak Ibu masih galau, masih ada persoalan dengan orang lain, belum bisa memaafkan orang lain, belum bisa rilis, semesta itu melihat Bapak Ibu itu belum siap. Gitu. Wah, belum siap ini, dikasih ada maunah gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu itu sudah rilis, kemudian bisa merasakan bahagianya, keadaan itu sudah terjadi, alam semesta itu akhirnya melihat Bapak Ibu itu udah pantas gitu. Jadi semesta melihat Bapak Ibu itu sudah pantas menerima titipan-titipan dari Allah tersebut. Permintaan Bapak Ibu apa? Titipan mobil, titipan harta, titipan ada aset, titipan pasangan hidup, titipan anak-anak yang soleh-solehah. Akhirnya mendekat ke Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu ya, alam semesta itu tidak mengenal ya. Alam bawah sadar Bapak Ibu juga tidak mengenal Bapak Ibu. Bapak Ibu itu beneran apa pura-pura itu tidak mengenal Bapak Ibu. Tapi saat Bapak Ibu itu memang menghayati sepenuh tulus hati, maka terbaca oleh semesta raya dan alam bawah sadar Bapak Ibu itu Bapak Ibu mampu. Ini simpulnya Bapak Ibu. Makanya ilmunya daging sekali nih Bapak Ibu. Yang ketiga, buka mata kembali. Lalu kuncinya Bapak Ibu jangan difikirkan bagaimana ya kabulnya ya uang 5 miliar itu ya. Nah, kapan itu terjadi ya? Lah aku bagaimana? Masa sih itu terjadi pada aku gitu kan? Kemudian tanya bagaimana caranya, kapan itu terkabul, seperti apa bentuknya. Ya akhirnya itu jadi perisai Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kuncinya, ya nih untuk simpul berikutnya, Bapak Ibu untuk bisa terima, syukuri, lepaskan. Lakukan, laksanakan, lepaskan, lupakan. Lakukan lagi, laksanakan lagi, kemudian lepaskan, lupakan lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan menunggu pohon LOP-nya akhirnya berbuah menjadi nyata. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan bertanya-tanya, wah kapan kabulnya nih ya, kemudian bagaimana caranya nih gitu. Jangan seperti itu, udah lepaskan aja. Bapak Ibu jalani aktivitas ya dengan bersenang-senang. Bersenang-senang ini bukan berarti sepele, bukan. Jalani aktivitas dengan berbahagia, memuliakan orang lain, memuliakan, membahagiakan, melayani sepenuh hati ya. Bagikan Bapak Ibu pada waktu salam kan assalamualaikum warahmatullahi. Siapa lagi nih di sebelah kanan saya yang akan saya layani, akan saya muliakan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi ke kiri gitu. Siapa lagi nih yang akan saya muliakan dan akan saya bahagiakan.
ke arah kiri. Akhirnya setiap hari itu isinya memuliakan, membahagiakan. Bahagia terus Bapak Ibu isinya. Udah Bunda Murti itu di rumah sakit ya, di rumah sehat itu di kantornya senyum terus gitu ya. Kemudian ikuti intuisi Bapak Ibu, ikuti Bapak Ibu. Karena pada waktu perasaan sudah rilis, kemudian Bapak Ibu LOP, nanti muncul ada intuisi kata batin. Kemanapun Bapak Ibu ditarik oleh alam, kemanapun intuisi Bapak Ibu itu memperjalankannya, Bapak Ibu melangkah saja ke sana. Melangkah tanpa tapi, melangkah tanpa banyak bertanya, melangkah tanpa banyak berlogika. Oh kayak gini ya, masa sih ke situ? Masa sih itu? Loh kok aku ke sini? Kalau seperti itu enggak realisasi Bapak Ibu kalau banyak logikanya gitu ya. Jadi misalnya nih ya, Bapak Ibu sudah nanti RFF LOP kan ya. Kemudian besok nih Bunda Pita, ayo siapa yang mau sedekah nih, ada Jumat Peduli gitu kan. Lihat kemudian tersentuh, langsung Bapak Ibu transfer gitu. Jadi pada saat Bapak Ibu ditarik oleh alam ya, melangkahlah ke sana Bapak Ibu, karena di sanalah nanti ada simpul-simpul yang lainnya, kemudian LOP itu nanti berhasil. Nah, disitulah Bapak Ibu ada kunci sejati kesuksesan dari LOP Bapak Ibu. LOP FASTSL. Lalu Bapak Ibu, di simpul berikutnya, apakah tanda-tanda dari LOP kita, dari praktek Law of Projection kita dengan teknik FASTSL itu sudah benar apa belum? Nah, ini ada ilmunya nih Bapak Ibu. Apabila LOP Bapak Ibu itu belum benar, ada tandanya nih Bapak Ibu. Tandanya seperti ini Bapak Ibu. Awalnya Bapak Ibu kepengen gitu kan. Wah aku pengen 5 miliar gitu kan. Wah aku pengen umroh gitu kan. Aku pengen mobil putih gitu kan. Aku pengen mobil Alphard gitu kan. Nah pada waktu melakukan LOP sudah dijalankan gitu kan ya, berkali-kali, berhari-hari gitu kan. Tapi kok masih ada nafsu Bapak Ibu. Masih ada rasa kepengen gitu. Kemudian malah kepengennya tuh menggebu-gebu gitu kan. Malah kayak mengejar gitu kan. Mengejar itu tadi ya, barangnya yang sudah dimunculkan ada di wilayah kuantumnya itu, kemudian bertanya-tanya, ini kapan realisasinya ya, ini caranya gimana ya, kayak gitu kan. Itu tandanya belum benar Bapak Ibu LOP-nya. Berarti masih ada perasaan yang menarik ya, perasaan yang menarik yang saya katakan ya di materi-materi sebelumnya, perasaannya belum rilis. Masih bisa jadi ada 3 perisai. Perisai ini kan dosa ya, dosa dengan Allah, dosa dengan manusia ya, dengan manusia lainnya, dosa dengan diri sendiri. Jadi akhirnya menarik gitu ya, energi sampahnya tuh menarik kembali. Nah bentuknya menarik itu adalah pertanyaan-pertanyaan atau keraguan-keraguan, pesimistis, jadi tidak optimis gitu. Maka ini ulangi lagi ya, kemudian praktek lagi. Prakteknya adalah bersihkan ya rumput-rumput ilalang, bersihkan jendela buram ya, masuk ke gua keajaiban ya. Kemudian nanti kita ulangi lagi LOP-nya. Seperti itu seterusnya Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu rasanya rilis. Nah, sampai rasanya Bapak Ibu ada terasa kayak lapang seperti itu. Nah, inilah LOP yang sudah benar. Tanda-tandanya apa? Insya Allah ya. Insya Allah inilah LOP yang sudah benar Bapak Ibu. Yang tadinya rasanya berasa pengen banget. Aku pengen banget ya gedung dakwahnya segera jadi gitu. Nah pada saat sudah LOP ya, rasa kepengen itu sudah tidak ada Bapak Ibu. Justru tidak ada, sudah lupa gitu. Yang teringat apa? Yang teringat adalah kegiatannya sehari-hari, memuliakan orang lain, ya kemudian membahagiakan, melayani gitu. Sibuk berkegiatan sehari-hari gitu. Sudah tidak ingat bagaimana kemecer gitu ya, kemecer nih. Bagaimana inginnya gitu kan. Bagaimana inginnya uang 5 miliar itu sudah lupa gitu. Nah, ini adalah LOP yang benar.
sudah ndak bertanya-tanya lagi, ndak ragu lagi, udah di sana ada gambarnya kok, nanti Allah realisasikan kayak gitu. Jadi rasa kepengen itu sudah tidak ada, sudah raib, karena di otaknya sudah terbooster dari self talk yang Bapak Ibu lakukan tadi di atas, di step 1 dan step 2 ya. Kemudian muncul bahagia tanpa syarat, itu Bapak Ibu. Jadi ada muncul bahagia tanpa syarat. Tentu ya, tentunya self talk itu dibantu juga dengan keseharian amalan-amalan Bapak Ibu yang sudah dirutinkan. Amalan-amalan ini diperoleh melalui riyadhah. Maka perlunya riyadhah itu adalah membantu adanya yakinnya kita saat kita ada melancarkan self talk gitu Bapak Ibu. Nanti mewujudkan BTS itu sangat mudah. Dan kemudian otak kita menganggap bahwa impian kita itu sudah ada kok, sudah nyata, sudah realisasi gitu. Jadi udah enggak kepikiran lagi gitu Bapak Ibu. Nah, saat Bapak Ibu menganggap itu sudah terjadi nih Bapak Ibu kan tenang kan? Misalnya tentang Bapak Ibu yang masih punya cicilan, masih punya amanah, sudah tenang tok gitu lah, amanah saya sudah lunas kok kayak gitu. Jadi saya udah lunas kok ini gitu kan. Jadi akhirnya pada waktu Bapak Ibu sudah tenang nih, menganggap itu sudah terjadi karena kayak nyata sudah terjadi kok, bawah sadar Bapak Ibu itu udah mencatat saya udah selesai kok amanahnya, saya udah selesai. Tapi secara fisik tanggung jawab tetap ditunaikan. Tiba-tiba aja akhirnya ada pertolongan-pertolongan Allah. Karena proyeksi Bapak Ibu makin jelas dan alam akan membawa gambar yang ada di kuantum itu kemudian ujuk-ujuk menjadi nyata gitu Bapak Ibu. Ini ya kurang lebihnya ya dari urutan-urutannya ya, urutan-urutan dari LOP itu. Nah, kemudian bisa mewujud nyata itu seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebih gambarannya, peta-petanya. Itulah dari dasar hukum proyeksi. Insya Allah ya Bapak Ibu, semoga dipahamkan ilmu ini. Tentunya ilmu ini adalah diulang dan diulang Bapak Ibu. Karena ilmu ini sangat lembut sekali Bapak Ibu. Jadi kalau diperhatikan satu kali, ini apa ya? Oh ini apa lagi ya kayak gitu. Jadi harus diulang dan diulang. Nah insya Allah nanti tetap ada rekamannya ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian nanti bisa dicermati kembali karena agar masuk ke bawah sadar. Agar masuk ke perasaan kita, kemudian sampai tertanam di hati, kemudian kita bisa praktek dengan mudah. Tentunya adalah dengan step by step Bapak Ibu. Tidak langsung mahir Bapak Ibu ya. Nanti agar kita bisa istiqomah nih ya. Insya Allah kemudian kita bisa terjaga untuk bisa terus melakukan ada ikhtiar ini sampai Bapak Ibu nanti hajat-hajatnya banyak sekali yang terkabul gitu ya. Ini Bapak Ibu semua, bagaimana tali-tali simpulnya nanti LOP Bapak Ibu mudah mewujud ada ya. Dari yang perasaannya itu adalah dibersihkan dulu dari persoalan ada orang-orang di sekitaran kita itu apa saja. Nah itu PR-nya Bapak Ibu ya. Sambil persoalan kita kepada Allah kan tentunya ada. Ya kekurangan-kekurangan ibadah kita kepada Allah itu ada. Maka diperlukannya kita ibadah membaca ada Al-Quran ya. Ibadah-ibadah kita, sholat-sholat kita tambahin. Sholat-sholat kita lebih khusukin gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, makanya saya usulkan ada one day one juice. Karena kita butuh sekali mendekat sama Allah. Nah Bapak Ibu yang sudah ada di list ya, segera dikerjakan. Hari ini itu di juz berapa dilihat ya. Dilihat di grup Hotmail Quran. Insya Allah mudah kok. Misalnya gini ya, di dalam Bapak Ibu satu juz itu dikerjakan 3 orang. Misalnya berarti kan cuma 3 lembar setengah. Mudah Bapak Ibu, hanya insya Allah ya
Hanya 15 menit itu selesai. 3 lembar kok 15 menit. Wah, deng, insya Allah cepat. Nah, kalau dikerjakan 2 orang ya berarti sekitaran 5 lembar. 5 lembar ya 20 menit lah, insya Allah seperti itu ya. Jadi itu mudah Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu ya bawaannya pada waktu kita sudah membaca Al-Quran rutin seperti itu beda loh Bapak Ibu. Beda banget Bapak Ibu. Ya apalagi yang bisa one day one juice, Masya Allah. Itu tenang, cool, nyaman banget itu Bapak Ibu. Maka ayo Bapak Ibu ya, yang belum gabung ada di grup Hotmail Quran ya berbondong-bondong ya untuk membaca. Di samping Bapak Ibu sudah Kamis malam Jumat seperti ini berjamaah, tetapi di rumah ya, di rumah kan perlu diproteksi karena kita tidak bisa mengawasi ya, mengawasi dari pikiran kita ya, maka kita harus ada proteksinya seperti itu dengan membaca Al-Quran ya. Baca Al-Qurannya Bapak Ibu berusahanya dengan bahagia Bapak Ibu agar nanti booster energinya menaiknya mudah. Bahagia, kemudian suaranya diindahkan ya, diindahkan. Belajar ada irama-irama gitu ya. Misalnya irama nahawan ya. Kemudian juga pakai ada murotalnya Imam Mishari misalnya gitu ya. Kemudian ada imam-imam yang lain kayak gitu Bapak Ibu. Jadi nanti nikmat baca Al-Qur'annya dan lama-lama menjadi sifat untuk kita. Di samping kita bareng-bareng seperti ini, di rumah ada sendiri-sendiri ya. Insya Allah itu Bapak Ibu Bunda Rosnidar ya. Masya Allah ya. Ini ilmunya daging sekali. Nah nanti ada videonya ya insya Allah ya. Jadi untuk bisa diulang kembali karena kalau sekilas saja, karena ini ilmunya kan mendalam ya Bapak Ibu ya, di bawah sadar masuknya ke sana. Jadi memang harus diulang, direpetisi dan direpetisi. Insya Allah nanti terus akan ada pembahasan-pembahasan berikutnya karena LOP itu ilmunya tidak hanya itu aja Bapak Ibu, tetapi banyak sekali mengenai proyeksi-proyeksi ini adalah berkaitan banyak sekali dengan jurus-jurus yang lainnya Bapak Ibu. Maka belajar demi belajar. Nah Bapak Ibu yang baru gabung ada di privat RFF LOP, saya sarankan untuk mengerti jurus dengan detail ya. Untuk mengerti jurus dengan detail yaitu belajar di RMR series. Bunda aku bisa belajar kok di YouTube. Bunda aku belajar bisa kok di Telegram. Bapak Ibu free bisa di sana, tetapi tidak bisa tanya jawab. Nah pada saat tanya jawab inilah pada waktu bertanya, kalau tidak dijawab jadi perisai Bapak Ibu. Akhirnya berhenti di situ aja. Tetapi kalau ada yang menjawab perisainya buka, oh begitu ya, paham gitu kan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Pada waktu kita ada mentoring ya, ada kemudian di sana kelas-kelas yang bisa ada tanya jawab, itu sangat menguntungkan bagi pesertanya. Karena perisainya makin dibuka, kepemahamannya makin banyak. Dan terjadi +5, mudah sekali ajaib Bapak Ibu, +5. Apalagi gabung nih ada di privat RFF LOP. Jadi kenceng +5-nya itu cepat. Nah untuk jualan, untuk bekerja ya, kemudian untuk menjaga kesehatan itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Apalagi untuk rumah tangga sangat mudah ya. Demikian Bapak Ibu semua ya, pada saat kita belajar ilmu magnet rezeki ya adalah untuk transformation spiritual kita ya, untuk dirubah ya, dirubah untuk ke lebih baik melalui ada wilayah-wilayah di spiritual kita ya. Silakan yang mau ambil wudhu kemudian air doanya ya. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah ya 1 jam persis ya kita ada materi dan kita lanjutkan untuk mengisi memberikan makanan ya untuk rohani kita ya. Siap praktek Ayah Sudi ya, siap. Ayah Sudi pahami jurus-jurusnya ya. Kemudian cara LOP-nya tadi saya sudah jelaskan dan ada cara-cara LOP yang kemarin saya juga sudah ada di RMR series di level 3 ya. Di level 3 itu ada VASTSL, itu hampir sama dengan ini. Tetapi variasinya saya buat banyak. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu ada yang cocok dengan tema yang kemarin. Nah, kemudian yang belum cocok tema kemarin saya berikan tema yang ini. Nah makanya ada variasi Bapak Ibu. Kemudian ada di grup affiliate ya, di grupnya
kolaborasi Arta MR ya, afiliat itu ada afirmasi tiap hari. Jalankan aja Bapak Ibu, karena itu akan memproyeksi ya, memboster dari LOP Bapak Ibu itu menjadi lebih mudah melesat gitu Bapak Ibu. Wah, bawaannya untuk bisnis luar biasa Bapak Ibu. Set gitu. Wah, cepat sekali dapat uang banyak, benar Bapak Ibu. Cepat banget Bapak Ibu ya. Digabung dengan ada amalan al-waqiah berjamaah. Masya Allah, untuk bisnis luar biasa. Dapat uang itu satu tas terus Bapak Ibu. Amin. Benar-benar nih 5 miliar mudah sekali. Benar. Ini ilmu MR dahsyat benar Bapak Ibu, Masya Allah ya. Nah, mari Bapak Ibu, sudah siap semua bukunya? Sudah siap ya? Insya Allah besok ada rekamannya ya. Rekamannya saya privat khusus untuk ada grup yang di sini aja. Untuk di grup luar enggak. Karena apa? Lanjut ternyata. Yes. Ayo. Pas nanti jam 10 selesai. Jam 10 selesai, pas jam 9 ini ya. Masya Allah. Ya, siap Bapak Ibu? Bunda Dina? Siap Bunda Dina? Siap. Ya, alhamdulillah. Ya. Mari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saatnya memberikan makanan pada spiritual kita agar nanti hati kita yang di sana ada jiwa dan spiritual kita bisa menerangi perasaan kita nih Bapak Ibu. Terang benderang. Nah, kalau perasaan kita itu terang, mudah sekali memaafkan orang-orang yang berselisih dengan kita Bapak Ibu. Terutama siapa nih? Suami, istri, anak, itu mudah sekali kita maafkan. Benar Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ayo benar-benar nih manjada baca Al-Qur'annya ya. Dengan sistem ada tahadus nafas yang saya sudah dalami 16 tahun ini ya. Masya Allah, mudah sekali memaafkan ya. Mudah sekali saat misalnya suami ya atau istri ngomong yang enggak enak nih di telinga, itu langsung keren. Itu langsung jadi akur kembali gitu Bapak Ibu.